Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roihat Alfian Sahrul NIM 10211976. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian dan konsep kaidah al-fiqhiyah. Yang pertama adalah pengertian kaidah fikih itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kaidah fikih itu? Kaidah fikih secara bahasa itu berasal dari kata al-qawaid, yang merupakan bentuk jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar. Dasar berarti aturan atau patokan umum. Jadi intinya pedoman, aturan pedoman. Dan pengertian ini sejalan dengan kata al-Iswani yang mengatakan bahwa kaidah secara kebahasan berarti fondasi atau dasar. Jadi kaidah fikih itu adalah pedoman atau dasar. Jadi kita itu apa-apa mengacu pada dasar itu. Sedangkan fikih itu berasal dari kata al-fiqh yang berarti adalah pemahaman. Pemahaman itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu al-fahmu baqi dan al-fahmu mujarrad. Al-fahmu baqi itu adalah memahami secara mendalam, dan al-fahmu mujarrad itu adalah hanya memahami saja. Itu adalah pengertian daripada fikih itu adalah paham. Dengan demikian, itu secara keseluruhan atau secara arti luas atau kesimpulannya bahwa kaidah fikih itu adalah dasar-dasar aturan, patokan, pedoman yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Jadi kaidah fikih itu merupakan dasar atau pedoman atau patokan untuk mengetahui hukum-hukum fikih atau hukum-hukum yang masuk dalam kategori fikih itu sendiri, seperti itu. Dalam kaidah fikih ini ada beberapa subbab yang saya akan jelaskan. Pertama, yaitu perbedaan kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Banyak sekali yang mengaitkan apa perbedaan kaidah fikih dengan kaidah usul fikih, apa perbedaan fikih dengan usul, dan juga sebaliknya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah yang membedakan atau poin penting daripada perbedaan kedua ini adalah bahwasanya kaidah fikih itu merupakan kaidah-kaidah hukum yang umum. Jadi kaidah fikih itu hukum yang umum, sedangkan kaidah usuliyah itu adalah dalil-dalil yang umum. Jadi kaidah fikih ini adalah hukum-hukumnya, dan sedangkan kaidah usul itu adalah dalil-dalilnya. Dalam Islam, ketika kita mengambil segala suatu hukum itu pasti ada dasar dan dalilnya. Oleh karena itu, dari mana kita mendapatkan hukum itu? Yaitu dari istinbat, yaitu kita melakukan usuliyah itu. Jadi muncullah kaidah fikih ketika kita melakukan istinbat usuliyah. Jadi yang membedakan adalah kaidah fikih itu dan kaidah usuliyah itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena kedua itu suatu yang pasti dan berhubungan. Kita bicara itu adalah usuliyah itu adalah bahannya, kalau fikih itu adalah produksinya. Yang kedua adalah perbedaan al-qawaid fikih dan dawabit fikih. Ini berbeda. Kalau dawabit adalah jamak dari kata dawabit yang artinya adalah memelihara, mengikat, kekuatan, dan penguatan. Itu adalah intinya adalah kekuatan. Sedangkan secara istilah adalah dawabit fikih itu adalah menghimpun furu satu bab atau satu tema. Dengan demikian qawaid fikih adalah, jadi gini ya, perbedaan qawaid fikih dan dawabit fikih ini berbeda. Seperti ini, kalau qawaid fikih itu bersifat universal, artinya umum. Jadi itu hanya bersifat yang umum-umum saja atau yang dasar-dasar saja, atau materi yang tidak banyak sekali materi yang disajikan di situ. Berbeda dengan dawabit fikih. Dawabit fikih itu adalah
lebih spesifik, artinya banyak sekali jenis-jenisnya, atau di situ banyak beberapa furu atau beberapa cabang atau bagian yang beberapa bab fikih yang dijelaskan. Jadi kalau qawaid fikih itu umum atau artinya itu secara pembagian umumnya saja, kalau dawabit fikih itu adalah lebih spesifiknya seperti itu. Selanjutnya adalah poin yang B adalah konsep kaidah al-fiqhiyah. Konsep kaidah fikih ini adalah yang pertama adalah problem istilah. Dalam istilah hukum Islam, selain dipersepsikan sebagai terjemahan dari syariah, terkadang dianggap terjemahan dari kata al-fiqh. Jadi fikih itu kadang-kadang dari kata syariah, juga bisa juga diambil dari kata fikih. Jadi kata fikih itu yang sudah saya jelaskan, yaitu berarti paham, atau secara istilah adalah fikih itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan suatu ilmu hukum-hukum yang dilakukan oleh para orang yang sudah balik atau sesuai dengan perintah Islam, yaitu berupa ibadah dengan muamalah, yaitu disebut dengan fikih. Sedangkan syariah, kenapa dikaitkan dengan syariah? Karena juga hampir kaitan dengan antara fikih itu dengan syariah. Apa pengertian dari kata syariah itu sendiri? Syariah itu berasal dari bahasa sumber air yang tidak ada habisnya. Sedangkan secara istilah, syariah itu adalah hukum yang menjadi sumber petunjuk langsung datang dari Allah, seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini. Perangkat peraturan atau ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua yang beragama Islam. Jadi intinya syariah itu adalah peraturan dari tingkah Allah Subhanahu wa taala yang untuk orang, dan itu harus ditaati, harus dilakukan, itu seperti itu. Kedua adalah hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa sebenarnya? Hukum taklifi itu adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan atau memilih. Jadi hukum taklifi itu adalah kebebasan untuk memilih atau meninggalkan sesuatu itu. Jadi hukum itu disebut dengan hukum taklifi. Itu di dalamnya terdapat beban manusia, yaitu bebannya itu adalah oleh karena itu sehingga diperbolehkan kita mengerjakan atau meninggalkan, seperti hukumnya yang perintah sholat, seperti membayar zakat dan sebagainya. Nah, perbuatan manusia itu juga di syaratnya, yaitu karena Allah mewajibkan setiap muslim hanya memerhatikan setiap perbuatan yang akan dikerjakan dan mengetahui setiap hukum daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi hukum taklifi itu adalah hukum di mana kita itu boleh memilih melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan seperti itu. Macam-macam hukum taklifi itu ada banyak sekali. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan, dan yang ketiga adalah mubah atau kebolehan. Jadi yang pertama adalah perintah. Perintah itu adalah keadaan hukum yang menuntut kita melakukan suatu, yaitu disebut dengan perintah. Perintah itu ada apa aja? Yang pertama adalah wajib. Wajib ini ada berupa wajib fardu, yaitu kita lakukan dan kalau tidak dilakukan itu berdosa. Wajib itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib ain. Wajib ain adalah wajiban yang harus dilakukan setiap mukallaf tanpa terkecuali. Kalau wajib kifayah itu ketika ada satu muslim yang melakukan, jadi kewajiban itu gugur, seperti surat jenazah. Wajib ain itu seperti sholat 5 waktu atau suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Yaitu wajib muayyan adalah itu yang telah ditemukan dan tidak ada pilihan bagi mukallaf, seperti puasa Ramadan. Selanjutnya adalah wajib mukhayyar, wajib dan mutawin, wajib muakkad, dan selanjutnya adalah sunnah. Kalau kita melakukan itu mendapat pahala dan meninggalkan itu tidak berdosa.
perintah. Yang kedua adalah tentang larangan. Larangan itu adalah haram, makruh. Haram itu artinya jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Makruh itu lebih mendekati tidak boleh, seperti itu. Dan ada boleh atau mubah, seperti tidak berlebihan, tidak membuat perkara berlebihan, dan tidak sibuk melakukan perkara yang akhirat. Yang ketiga adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menjanjikan suatu sebab atau syarat penghalang sesuatu yang lain. Maksudnya hukum ini merupakan perantara antara dua hal. Hukum yang menjanjikan suatu sebab, syarat, atau penggalan bagi sesuatu yang lain. Maksudnya hukum ini merupakan perantara antara dua hal yang gugus sebab, syarat, atau penggalan atau mani yang telah ditetapkan Allah. Seperti itu. Jadi hukum wad'i ini adalah hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, atau penggalan. Kenapa kok itu boleh, kenapa kok syaratnya bagaimana, itu disebut dengan hukum wad'i. Hukum wad'i ini adalah sebab kenapa. Terus yang kedua adalah syarat. Syaratnya apa? Itu contohnya wudu, karena kita berhadas, kita najis. Syaratnya kita apa? Berwudu. Yang terakhir adalah penggalannya apa, maninya apa, seperti itu. Sahnya bagaimana, batalnya kenapa, atau batalnya kenapa. Dan hukum ibadah. Hukum ibadah itu kita menghambakan diri kita kepada Allah. Ada dua macam, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalat. Hukum ibadah itu hukum kita beribadah kepada Allah. Kalau hukum muamalat itu hubungan kita dengan hubungan manusia, seperti kita ahwal asyasiyah, al-ahkom, tentang al-ahkom al-madaniyah, al-ahkom al-jinaiyah, dan transaksi jual beli, dan bank yang melakukan transaksi segala asuransi, itu semua masuk dalam hukum muamalah. Hukum perseorangan atau hukum asyasiyah itu hukum suami istri dan hukum sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.